Jujur setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia, gue sebagai orang Indonesia gue malu. Sama Sumpah Kak. malu gitu, malu banget gitu. Sama Karena, Kak. ya itulah ya, kita nggak salah, tapi kita kena, istilahnya kita kena baunya gitu loh. Orang lain yang ngelakuin Kena hal efeknya jelek, ya. kita karena kita sesama orang Indonesia dan tinggal di negara itu, kita jadi kena. Jadi tolong banget, gue mohon banget kalian semua orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi ke Malaysia, please tolong jaga sifat, jaga sikap, jaga behavior, please tolong hati-hati banget. Kurang ajar. Cakap sombong, dalam muka tak boleh belah. Sombong babi betul. Nah ini kurang ajar ni, kurang ajar. Jadi dia fikir besar sangat, kad pengenalan tentera dia besar sangat. Anggota tentera ni, kawan-kawan aku pun ramai TNI kat Indonesia. Kami dulu pun pernah bertugas sama-sama di Sabah dulu tahun 98-99 dulu. Harusnya seperti itu. Jadi bukan karena takut, tapi lebih menggunakan budi bicara dan sama-sama anggota beruniform ya, sesama antar negara ya, antar bangsa. Jadi lebih ke arah respect, geng ya, bukan yang karena takut atau apa, geng ya. Ayo what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys ya, masih belum selesai nih case-nya geng ya, dan masih terus berlanjut geng. Dan kebetulan memang ada satu request dari Zamzuri Rahim. Oke. Dari channel Riak Oktorina sepertinya guys ya. Polis Malaysia takut tengok ke tentara Indonesia. What the? Oke. Koyak. Polis Malaysia sound pemain bola sepak Indonesia ini akibat melanggar undang-undang jiran. Wah, React part 2. Netizen Indonesia pun dan Malaysia marah dekat pemain sepak bola Indonesia dituduh Pak Polisi Malaysia ambil uang. Itu dia guys ya. Oke, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa guys ya ulasan dari Riak Oktorina. Sebenarnya kalau saya boleh melihat di sini guys ya, bukan polis Malaysia takut guys ya. Mereka cuma menggunakan budi bicara karena sama-sama anggota beruniform guys ya. Itu tanda rasa respect, rasa hormat, bukan takut ya. Dan justru saya lihat polis Malaysia kemarin mengingatkan ya, kalau Anda ini salah arah dan lain kali bawa paspor ya, harusnya seperti itu. Jadi bukan karena takut, tapi lebih menggunakan budi bicara dan sama-sama anggota beruniform ya, sesama antar negara ya, antar bangsa. Jadi lebih ke arah respect geng ya, bukan yang karena takut atau apa geng ya. So kalau polis tangkap dia lain pula bunyinya geng ya. Kata polis Malaysia kejam, tak punya hati bagai ya. Aduh. Tapi bila diberi budi bicara, dia kata polis takut sama dia sebab tentara. Nah, aduh, ini yang salah guys ya. Oke geng, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari Riak Oktorina. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan ada link Shopee yang ada di video ini geng. Siapa tahu kalian mungkin minat, boleh shopping ya, check out sekarang juga guys. Oke, kita coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari Riak Oktorina guys. Ya, subscribe guys. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Riak Oktorina. Hari ini aku mau bahas satu isu yang benar-benar bikin heboh, sekaligus bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Bukan soal prestasi bola, tapi tentang sikap seorang pemain bola Indonesia yang viral karena memamerkan diri dan mengatakan bahwa polis Malaysia takut gara-gara dia membawa kartu tanda anggota tentara Indonesia atau KTA. Polisi Malaysia ingin tilang pemain Persib Bandung, namun langsung down dan shock saat tahu kakang seorang prajurit. Setelah selesai pertandingan melawan Selangor FC, pemain Persib Adam Alis, Robi Darwis, Kakang dan Sadil pergi jalan-jalan mencari durian. Namun sialnya mereka kena tilang polisi Malaysia. Lalu mereka dimintai kartu identitas bahkan uang. Lantas Robi Darwis pun mengeluarkan KTA-nya atau kartu tanda prajurit TNI. Sontak polisi Malaysia itu pun terkejut dan down, dan akhirnya membiarkan rombongan Adam Alis pergi. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain Persib Adam Alis. Dia belum tahu kalau Robi ini kan tentara kan sama Kakang. Ya kita keluar lah. Oh, ini aku belum nonton geng. Mana paspor?
paspor nggak ada, nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Sini turun dulu. Mana kartu ini identitasnya? Pas Robi kasih KTA-nya, langsung kaget deh, kamu prajurit. Udah. Ya kagetnya mungkin dikarenakan ya memang kaget, tapi itu lebih ke rasa respect dan hormat guys ya. Itu tadi sebenarnya saya katakan tadi, geng, sama-sama anggota beruniform guys ya. Ngedon langsung. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah minta uang. Partinya gitu. aku belum nonton guys. Oke. Sok-sok baik ya. Kalian aja ke. Ya patutlah kalau ramai orang yang marah guys ya. Dah tuduh polis Malaysia pau duit ya. Dah begitu menganggapnya wah ini KTA nih ya, Anda tentara polis, bukan takut ya kan, tapi lebih menunjukkan respect sesama anggota beruniform. Udah itu aja guys ya, nggak lebih ya. Seandainya geng ya, apabila kalau memang itu betul ditangkap ya, wah itu lain macam geng storynya guys ya. Lebih besar lagi itu nanti masalahnya guys, ya Allah. Polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan seorang pemain bola dari negara jiran yang menuduh anggota polis meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan ke atasnya baru-baru ini. Nah, Anggota Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya sudah membuka satu kertas siasatan bagi menjalankan siasatan lanjut ekoran daripada penularan beberapa video berkait perkara itu. Katanya video itu membabitkan anggota unit rondaan bermotosikal yang sedang menjalankan tugas rondaan semasa kejadian. Wan Azlan berkata siasatan turut mendapati wujud satu lagi video yang memaparkan ulasan semula kejadian dengan membuat tuduhan mengaibkan terhadap anggota polis berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat kenyataan atau tuduhan melulu yang boleh menjejaskan imej polis diraja Malaysia PDRM dan menimbulkan kekeliruan awam. Terdahulu, tindakan seorang pemain bola dari negara jiran yang didakwa memburukkan anggota polis ketika menjalankan tugas menerusi satu video di media sosial mencetuskan kemarahan warga maya yang menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadapnya. Berdasarkan rakaman sama, lelaki berkenaan turut mendakwa anggota polis terbabit menegur mereka supaya tidak memandu melawan arah selain menuduh kononnya anggota polis itu mahu meminta wang. Video tak lepas-lepas ni. Polis Malaysia takut tengok tentera Indonesia. KTA, kartu tanda anggota KTA. Besar sangat ke dia punya kartu tanda anggota ni? Terpakai ke kad pengenalan tentera di negara lain? Apa betul polis kita takut? Tapi yang paling besar isunya ialah dia mengatakan anggota kita minta duit, jadi kita tengok dia pun ada rakam video. Oh ini video itu ini polis juga guys. Kerana dia telah pun menyebut anggota tu nak minta duit. Jadi kalau betul anggota minta duit, kita mintalah SPRM yang terbabit dan lain-lain ambil tindakan kepada anggota termasuk polis. Kurang ajar, cakap sombong dalam muka tak boleh belah, sombong babi betul. Ini kurang ajar ni, kurang ajar. Jadi dia fikir besar sangat, kad pengenalan tentera dia besar sangat. Anggota tentera ni, kawan-kawan aku pun ramai TNI dekat Indonesia. Kami dulu pun pernah bertugas sama-sama di Sabah dulu tahun 98-99 dulu. Kan? Jadi anggota TNI yang aku sembang pun malu dengan apa yang dia sebut ni. Jadi aku pun tak tahu, celaka betul lah, sombong betul lah bangsat ni kan. Inilah dia. Berarti abang ini juga punya rekan sahabat juga guys ya, sama-sama tentara atau polis ya di Indonesia, dan mereka juga sama-sama pernah bertugas di perbatasan Sabah geng ya. So itulah abang juga bercakap kawan-kawan dari sahabat Indonesia pun juga malu lah sebenarnya gengnya dengan apa yang berlaku guys ya. Aduh, nasib baiklah di Malaysia geng ini. Kalau mungkin di Singapura ya, wah itu lain cerita guys ya. Jangan-jangan malah duduk di dalam penjara, lebih gawat lagi guys ya. Harusnya kalau TNI ya atau polis ketika masuk dalam negara itu harusnya mereka lebih paham dengan undang-undang guys. Bahwasanya kalau jalan-jalan tanpa paspor sangat-sangat menentang hukum guys ya. Harusnya jangan jalan-jalan dulu. Atau kemarin ketika saya mendengarkan alasan dari Adam Alis ya, kenapa mereka nggak bawa paspor, dikarenakan mau beli tiket. Jadi semua paspor player Persib dikumpulkan ya dengan satu manajemen ya, aku tak pasti dengan official mereka beli tiket guys ya. Harusnya ketika selesai beli tiket atau lepas beli tiket mereka tetap membawa paspor. Jadi mau jalan-jalan kemanapun setidaknya
bawa paspor guys ya, begitu. Aduh. Oke, next. Dipikir dia pemain hebat sangat. Kita tak cakap pasal bola, aku tak tengok bola pun. Tapi aku tengok kurang ajar lah dia ni, kurang ajar lah. Tu je lah, pendek je lah, tak payah panjang. Memang sial lah buat report polis, minta supaya dia ini nanti dipanggil dan buktikan bahawa ada anggota polis yang mana tadi yang minta duit, dan juga minta bagi bukti video sebab dia ada rakam video. Kalau tidak, kita minta Wisma Putra untuk take something lah, to do something lah. Okay, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Kalian ada yang tahu nggak sih berita yang terbaru? Ada salah satu pemain pesepak bola Indonesia yang datang ke Malaysia, terus dia kayak didatengin polisi Malaysia, dan dia membuat live atau video live kak menjelek-jelekan si polisi Malaysia ini. Jujur setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia, gue sebagai orang Indonesia gue malu. Sama Sumpah kak, malu gitu, malu banget gitu. Sama karena, kak. Ya itulah ya, kita nggak salah, tapi kita kena, istilahnya kita kena baunya gitu loh. Orang lain yang ngelakuin Kena efeknya, hal jelek, ya. kita karena kita sesama orang Indonesia dan tinggal di negara itu, kita jadi kena guys. Jadi tolong banget, gue mohon banget kalian semua orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi ke Malaysia, please tolong jaga sifat, jaga sikap, jaga behavior, please tolong hati-hati banget kalau ngomong, karena yang kena kalau ada apa-apa itu bukan cuman kalian satu orang gitu loh, tapi kita semua orang Indonesia di sini yang sebetulnya kita baik-baik aja di sini, yang kita ngikutin peraturan ya, kita hidup berdamai dengan orang-orang di sini, orang-orang di sini baik ke kita, tapi kitanya juga kena. Iya. Aku ceritain dulu ya. Jadi ini salah satu pesepak bola ini, dia kayak nge-live atau bikin video gitu, dan dia lagi di jalan pulang nih abis makan. Iya, Kalau nggak salah aku paham. sih yang nyetirnya itu ya, mereka bawa mobil. Jadi yang nyetirnya itu juga orang Indonesia. Memang betul dia nggak tahu jalan ya, tapi kan dia salah jalan tuh. Pas dia lagi salah jalan, pas banget di depan dia itu polisi. Ya lo mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Malaysia, itu polisi juga nggak tahu kan lo orang mana. Ya. Udah pasti ketika lo salah jalan disamperin lah. Disamperin, ditanyain dong, kok lo salah jalan nih, gitu loh, istilahnya kata si polisi ini. Nah, mereka ditanyain dong, udah pasti mana KTP, IC, kalau di Malaysia nih IC. Oh, bukan orang sini, bukan orang Malaysia. Paspor akhirnya, kan nggak ada IC. Please, untuk orang Indonesia ya, kemanapun kalian, apalagi yang baru keluar negeri, paspor itu adalah nyawa kalian. Tidak boleh paspor itu ditinggal di hotel. Aduh, gitu. Kita kan takut nanti bakal hilang kalau misalnya dibawa kemana-mana. Guys, kalau keluar negeri, yang namanya paspor adalah nyawa. Kalian kalau tanpa nyawa bisa hidup? Enggak ya. Jadi dibawa kemanapun di dalamnya tas kalian, kemanapun kalian, yang namanya keluar negeri bawa, wajib ya. Kalau kalian ke Turki guys, itu di jalanan polisinya itu ngecekin guys, kalau muka kalian bukan muka lokal, itu didatengin, ditanya-tanya mana paspor, mana KTP gitu. Terus udah dia salah jalan, terus nggak bawa paspor, untungnya mereka bawa KTP ya, mereka bawa IC, mereka bawa pengenalan mereka, tapi kan itu KTP Indonesia, which is nggak berlaku gitu di Malaysia. Udah gitu dia bikin video dan live yang mengatakan ini polisi Malaysia mau minta duit gue. Itu mereka mau minta uang. Guys, itu tuh jatuhnya pertama nggak sopan, dan yang kedua itu fitnah. Kita ada undang-undangnya yang dimana kalian kalau fitnah orang bisa masuk penjara. Udah gitu dia ngefitnahnya negara orang lagi, kan jadi bikin berantem gitu loh. Iya. Jadi ya isu ini jadi ya lumayan famous ya di Malaysia ya, jadi viral gitu. Dan ya sebagai orang Indonesia ya gue malu lah gitu. Jadi memang setelah saya upload kemarin gengnya memang ada beberapa part-part yang tidak saya tonton. Saya minta maaf guys ya. Tapi netizen Indonesia juga ramai yang sokong Adam Alis, ya kan, ya mungkin itu sesama fans Persib, tapi ramai juga yang menyalahkan Adam Alis dan juga 4 players dari Persib itu guys ya. Mereka dah salah, fitnah pula begitu. Tapi sebenarnya kalau masa seperti ini, Sadil Ramdhani kan pernah tinggal di Malaysia gengnya ya, walaupun bukan di Semenanjung, di Sabah, tapi setidaknya dia paham guys ya, bahwasanya kalau kita pendatang atau player impor, setidaknya kemana-mana harus bawa paspor, ya kan, walau sekedar cari rokok, maybe cari makan di luar guys ya.
harusnya kan lebih paham nih. Sadil Ramdhani kan pernah tinggal cukup lumayan lama guys di Malaysia geng ya, walaupun di Sabah bukan di Semenanjung guys ya. Harusnya Sadil Ramdhani lebih paham harusnya hal seperti ini. Jadi sebelum dia berangkat cari makan, harusnya dia bisa menegur nih, guys, ini kalau kita cari makan tanpa paspor bahaya nih guys. Ya, takutnya kenapa kan? Ya ternyata akhirnya terbukti dah guys ya. Cari makan tanpa paspor, ya kan? Udah begitu jalannya salah pula. Aduh. Mungkin kalau jalannya tidak salah arah, mungkin ya, mungkin tidak terkantoi. Tapi berhubung udah salah jalan, ya kan? Akhirnya polis datang, kantoi pula, tak bawa paspor. Wah, kesalahannya berlipat-lipat ini guys ya. Udah begitu fitnah pula, ya kan? Ingatkan di negara Zimbabwe ya, polisnya nakal minta uang. Ini Malaysia bos ya, ada body cam yang selalu mengawasi kerja para polis ini guys. Jadi mereka nggak bisa pau-pau minta duit sembarangan, itu nggak bisa, nggak boleh guys ya. Aduh, oke, next video. Maaf nih ya kepada siapa itu, aku nggak tahu namanya, aku juga nggak kenal. Tapi siapapun kamu, kalau kamu keluar negeri, apalagi kamu pebola Indonesia, which is kamu bawa nama negara loh. Hati-hati banget kalau ngomong, hati-hati banget kalau misalnya kalian berkelakuan ya. Ini aku juga nasihat kepada diri aku sendiri ya, karena aku suka buat konten. Mungkin kadang konten aku juga kadang takut banget kalau mengatakan hal-hal yang salah. Nggak cuma untuk negara aku sendiri, tapi juga negara Malaysia. Aku paham betul guys apa yang dijelaskan Aka ini guys ya. Padahal Aka ini tidak ngelakuin kesalahan apa-apa, tapi dikarenakan beberapa warga negara dari Indonesia yang mungkin melakukan kesalahan ini, Akanya ini segan guys ya. Dia gak enak nih ya, gak enak dengan kawan-kawan dia. Ya siapa tahu nih kawan-kawan dia orang Malaysia, itu kemarin ada orang Indonesia nakal ya, kemarin melanggar begini-begini. Akanya yang sungkan guys, yang segan. Aduh, jadi terasa pula guys ya, itu impactnya ya. Aduh, sabar kak. Oke, next. Semoga kita ambil semua pelajaran. Please, kalau kita sebagai orang Indonesia, kalau keluar negeri, jaga sifat, jaga sikap, jaga kelakuan, jaga kata-kata. Iya. Oke guys. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Oke, ini siapa nih? Kecoh video ataupun ini FYP orang Indo kerja di Malaysia ya, sepak bola asal Indonesia ya, yang kena tilang ya, bahasanya kena tilang dengan Pak Polisi di Malaysia. Gini ya, untuk statement dari pemain sepak bola ini ya, Anda mengatakan bahwa ketika polis itu menanyakan ya identiti Anda ya, KTP ataupun KTP nggak ngaruh ya di sini ya, nggak ngaruh KTP di sini. Yang beliau pertanyakan adalah paspor. Ya, paspor Anda mana? Kalau Anda warga negara Malaysia, IC Anda mana ya? Tapi kalau kita tunjuk KTP kita ya, kartu tanda penduduk dari Indonesia, di sini nggak berlaku. Yang berlaku di sini adalah paspor ataupun izin tinggal ya, visa kita ataupun permit kita ya. Ketika polis itu anggota polis itu mempertanyakan ya, kemana Anda punya identitas ya, paspor Anda, kenapa tidak membawanya? Gimana kalau saya pergi ke Indonesia, saya tidak membawa itu? Dan yang si driver itu ya, wow ya. Walaupun Anda menunjukkan kartu tanda anggota ya, Anda anggota di Indonesia polis, tapi di sini Anda bukan siapa-siapa Pak. Ya, di Malaysia Anda bukan siapa-siapa. Jadi kartu tanda anggota Anda yang berlaku di Indonesia tidak berlaku di Malaysia ataupun di negara lain. Yang berlaku ialah paspor Anda dan izin tinggal Anda ya. Jadi dengan entengnya ya, si pemain bola ini mengatakan bahwa ketika si kakang cakap polisi dan menunjukkan kartu tanda anggotanya, yang si polisi itu langsung down, dia takut. Mana saya tidak melihat polis Malaysia itu menunjukkan suara down, menunjukkan ketar-ketir, nggak ada di situ ya. Jadi down dan Anda mengatakan ketar-ketir enggak ya. Wow. Apakah Anda yakin polis Malaysia ini meminta uang dari Anda? Ya, sedangkan sekarang ini polis di Malaysia itu ada kamera kecil ya di uniform mereka. Jadi
tak logik kalau mereka boleh berbuat macam tu tak logik. Dan juga siapakah anda untuk langsung menjudge bahawa polis Malaysia itu meminta wang anda? Anda banyak kesalahan di sini ya, untuk pemain bola sepak ini ya. Anda banyak sekali kesalahan. Anda melawan arus ya, dan anda juga tidak membawa dokumen pengenalan diri anda ya. Pasport anda ataukah visa ataupun apa semua ya. Anda tidak menunjukkan itu, dan ketika di polis tersebut mempertanyakan, kalian tidak seperti menghormati polisi Malaysia ya. Ini. Wow. Dan siap lagi membuat statement mengatakan polisi itu down ketika melihat teman anda itu ya menunjukkan kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota kalian tidak berlaku di Malaysia ya, hanya berlaku di Indonesia ataupun di negara tempat kalian dilahirkan, membesar ya. Disitulah kalian berlakunya kartu tanda anggota kalian. Ketika anda keluar negara ya, kartu tanda anggota tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah paspor ya. Di situ anda harus ingat ya, dan jangan cepat sangat langsung mengambil statement bahawa mengatakan polisi Malaysia down ketika mengetahui anda ataupun rekan anda itu adalah seorang perwira ya di Indonesia, perwira ataupun anggota ya, dan juga tak sempat meminta uang. Itu empat kesalahan anda, berarti guys. Anda salah ya, membawa kereta di negara orang, melawan arus dan tidak membawa dokumen pribadi anda. Itu pun udah salah mas ya. Jangan dengan sombongnya anda mengatakan seperti itu lagi. Jentik. Paspor ada ya, tapi lisensi nggak ada. Sama saja dengan melakukan satu kesalahan guys, melanggar ya kan. Sudah lawan arah, salah jalan guys, lalu lisensi nggak ada, paspor pun nggak ada, lalu fitnah pula. Katanya polis PAU ya, polis Malaysia PAU duit. Nah itu guys ya, itu juga terlepas pandang mata kita guys ya. Lesson pun saya rasa pasti nggak ada guys ya. Nah itulah makanya guys, ketika saya berada di Malaysia, saya tak pernah sekalipun bawa kereta ya, karena saya nggak ada lesson internasional ya. Takutnya kalau kena polis ya kan, atau mungkin apa guys, GPN ya kan, wah kan bahaya guys ya. Ini orang turis tapi nggak ada lesson internasional lah ya. Masalah lagi, geng, viral lagi nanti. Aduh. Tas diri itu wajib. Kalau kamu udah tahu arahnya salah, minimal tanggung jawab. Kalau memang tak tahu jalan itu sehala, paling tidak polis berhenti ngomong, Pak Polisi maafkan, saya tidak tahu kalau jalan ini adalah satu arah saja. Ya. Jangan malah ngelempar fitnah seolah-olah polisi itu semua jahat. Negara orang tu punya aturan, datanglah dengan sopan, bawa identitas diri, dan yang paling penting tahu diri. Kalau pemain sepak bola mental kayak gini, bukan cuma memalukan klub, tapi juga memalukan negara. Main bola butuh disiplin bro, bukan cuma drama aja dek. Terlihat sang pemain ini seolah-olah membanggakan dirinya dengan mengatakan bahwa polis Malaysia takut karena dia membawa kad tentara Indonesia. Seolah-olah KTA itu bisa membuatnya kebal aturan atau membuat aparat negara lain gentar. Padahal ya teman-teman, kenyataannya KTA tidak berlaku di negara lain. Itu bukan kartu kekebalan dan bukan juga kartu istimewa yang bisa membuat hukum negara lain berhenti bekerja. Bahkan di Indonesia sendiri, KTA bukan simbol untuk melanggar aturan. Yang bikin masalah makin besar adalah cara dia menyampaikannya. Nada bicaranya sombong, seakan-akan dirinya punya kuasa lebih, dan seolah polis Malaysia itu tunduk hanya karena dia menyebut dirinya tentara. Padahal dalam kenyataannya, polis Malaysia tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Tidak ada ketakutan, tidak ada keistimewaan. Polis Malaysia justru buka diri untuk diperiksa. Mereka tidak takut disiasat. Mereka tantang secara terbuka. Kalau memang ada anggota yang minta duit, tunjukkan bukti. Sementara dari rekaman, sang pemain justru pada akhirnya bilang bahwa sebenarnya polisi tidak minta uang. Jadi tuduhan awal itu tidak benar.
Dan teman-teman, hal yang bikin ramai warga Malaysia geram adalah kesombongan sang pemain. Ada yang bilang cara bicaranya kurang ajar, wajahnya sombong, dan seolah merendahkan polis Malaysia. Karena memang betul, anggota TNI yang profesional itu selalu rendah hati, patuh aturan, dan tidak sembarangan pamer identitas. Tidak ada TNI asli yang membanggakan KTA untuk menakut-nakuti aparat negara lain. Di video itu juga disebut bahwa kalau memang tuduhan itu bohong, maka lebih baik pemain tersebut dipanggil, diperiksa, dan diminta menunjukkan bukti video yang dia klaim punya. Kalau tidak bisa membuktikan, maka wajar publik menuntut permohonan maaf resmi. Teman-teman, dari kejadian ini aku ingin kita sama-sama belajar bahwa ketika kita berada di negara orang, sikap itu nomor 1. Tidak peduli kita atletik, artis, tentara, atau siapapun, kita tetap harus menghormati hukum negara yang kita kunjungi. KTA, paspor, jabatan, semua itu bukan kartu sakti yang bisa membuat kita bebas bertindak sesuka hati. Kita orang Indonesia punya banyak citra baik di Malaysia. Ramah, pekerja keras, dan mudah bergaul. Jangan sampai sikap satu orang merusak nama baik jutaan warga Indonesia yang hidup damai di sini. Semoga kejadian ini jadi pelajaran buat kita semua agar lebih hati-hati berbicara, tidak menyombongkan diri, dan tidak membuat tuduhan tanpa bukti. Kita ingin Indonesia dipandang sebagai bangsa yang beradab, bukan bangsa yang arogan. Tapi sayangnya ya itu guys ya, segelintir orang Indonesia yang berada di luar negara Indonesia itu ya segelintir, tapi itu banyak segelintirnya tuh guys ya, ada ribuan ya. Jadi terkesan itu sangat banyak sekali guys ya. Itulah, so mungkin pelajaran yang kita bisa petik kali ini guys ya, dimanapun tempatnya, dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung guys ya. Meskipun kita ada pangkat, ada jabatan ya di Indonesia, itu kan di Indonesia. Ini kalau di luar negara lain cerita guys ya. Itu, so ini mungkin bisa jadikan pelajaran untuk semua rakyat Indonesia yang mungkin datang jalan-jalan ke Malaysia. Jadi harus jaga sikap, jaga adab guys ya, jaga nama Indonesia guys ya. Masalahnya guys, apabila kalau ada problem, ada satu case, ada masalah ya, orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia atau tinggal di luar negara itu yang jadi segan juga guys. Mereka gak enak guys ya, mereka kena impactnya, karena efeknya, karena mereka tidak melakukan apa-apa, dikarenakan satu orang itu rusak semuanya guys ya. Itu harusnya kalau anggota polis atau tentara, harusnya mereka paham guys ya, undang-undang seperti apa kalau kita masuk ke dalam sebuah negara guys ya. Sudah tahu tidak ada paspor, ya harusnya tahan dulu, atau mungkin ya bisa grab ya, grab food ya kan, kalau memang lapar cari makan, atau setidaknya bawa paspor. Kalau selesai kemarin alasan dari player sepak bola itu kan alasannya tidak bawa paspor dikarenakan pesan tiket. Tapi lepas pesan tiket kan harusnya kan paspor balik guys, itu sangat penting sekali. Dan yang jadi agak pelik guys ya, official Persib harusnya tahu kan, ini anggota dia atau player-player dia mau keluar tanpa paspor, harusnya jangan diizinkan, betul tak? Harusnya jangan diizinkan, takutnya nanti ada pemeriksaan atau mungkin siapa guys, KDN lah, atau pihak imigrasi lah, polis lah, ya intinya pihak-pihak penguasa lah guys ya. Tiba-tiba ada operasi, ya kan? Di situ ada player Indonesia tapi nggak bawa paspor, ya macam mana kan? Viral akhirnya kan? Nah betul, viral betul akhirnya geng. Jadi harusnya kalau menurut saya geng, dari pihak official Persib tahu player dia keluar tanpa bawa paspor, harusnya dicegah, jangan boleh keluar, harusnya kan begitu ya kan. Akhirnya kan kejadian seperti ini tidak terjadi, betul tak geng? Nah itulah, so sangat disayangkan sekali guys ya, viral sudah geng. Dan kata postingan terakhir dari beliau, dan saya lihat Instagram dari player sepak bola itu guys ya, diserang nih. Ya, yang menyerang tidak hanya orang Malaysia geng ya, orang Indonesia pun juga sepertinya tengah menyerang juga nih guys. Itulah, ya Allah. So ya geng, sangat disayangkan sekali guys ya. So itu mungkin satu hal yang bisa kita petik bersama-sama, di mana tempatnya kita harus tetap menjaga adab, jaga norma,
jaga kesopanan guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua guys. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Aduh.